Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rias Fitri Kusuma. Saya dari Prodi Ekonomi Syariah. Di sini saya akan mempresentasikan tentang eksternalitas. Yang pertama, pengertian eksternalitas. Eksternalitas atau externality adalah biaya atau manfaat dari kegiatan ekonomi yang dialami oleh pihak ketiga yang tidak terkait dengan aktivitas tersebut. Biaya atau manfaat eksternal tidak tercermin dalam biaya akhir atau manfaat barang atau jasa yang dihasilkan. Para ekonom umumnya memandang eksternalitas sebagai penyebab pasar yang tidak efisiensi atau kegagalan pasar. Dua jenis eksternalitas adalah eksternalitas negatif dan juga positif. Negatif berarti yang memunculkan biaya, sedangkan positif yang memberikan manfaat. Biaya eksternalitas merugikan orang lain atau lingkungan. Itu dapat mengambil bentuk seperti radiasi, polusi sungai atau udara, dan kebisingan. Masyarakat sekitar harus menderita dan tidak ada kompensasi untuk itu. Manfaat eksternal adalah efek positif aktivitas ekonomi terhadap pihak lain yang tidak terlibat langsung. Misalnya, petani lebah yang mendapat manfaat dari petani buah yang ada di sekitarnya, atau lebah madu dapat dengan mudah memetik sari dari pohon buah tanpa harus membayarnya. Selanjutnya, jenis-jenis eksternalitas. Eksternalitas seringkali muncul karena penegakan hak properti yang tidak jelas. Untuk beberapa barang seperti tanah, bangunan, dan uang, penegakan hak kepemilikan adalah mudah. Tapi, itu tidak untuk yang lainnya seperti udara dan air. Air dan udara mengalir bebas melintasi batas kepemilikan pribadi. Itu membuat jauh lebih sulit untuk menetapkan kepemilikan. Secara umum, eksternalitas terbagi ke dalam dua kelompok, yaitu eksternalitas negatif dan eksternalitas positif. Eksternalitas negatif mewakili konsekuensi negatif dari aktivitas ekonomi atau konsumsi dan produksi ke pihak ketiga yang tidak terkait. Beberapa eksternalitas negatif sangat berbahaya seperti limbah, polusi, dan pencemaran lingkungan. Contoh eksternalitas negatif: polusi udara akibat asap kendaraan bermotor atau pabrik yang menggunakan bahan bakar fosil. Polusi air misalnya akibat tumpahan minyak kapal tanker. Polusi semacam ini dapat menghancurkan ekosistem di laut dan mempengaruhi orang-orang yang tinggal di daerah pesisir. Polusi suara misalnya kebisingan pesawat, masyarakat yang tinggal di dekat bandara besar. Merokok menghasilkan efek negatif tidak hanya bagi perokok tetapi juga bagi kesehatan orang lain yang di sekitar perokok, atau disebut perokok pasif. Eksternal positif. Eksternalitas positif adalah manfaat dari kegiatan ekonomi bagi pihak ketiga yang tidak terlibat. Meskipun memberikan manfaat, namun eksternalitas semacam ini juga menciptakan efisiensi pasar. Pendidikan dan pelatihan. Perbaikan sistem pendidikan dan pelatihan tidak hanya bermanfaat pekerja dan perusahaan, tetapi itu juga bermanfaat bagi perekonomian secara keseluruhan. Dengan pendidikan dan pelatihan yang lebih baik, pekerja mendapat gaji yang lebih tinggi dan perusahaan dapat meningkatkan produktivitas. Bagi perekonomian, itu merangsang pertumbuhan ekonomi, penurunan tingkat pengangguran, peningkatan pendapatan masyarakat, barang lebih murah dan bervariasi, dan berkurangnya angka kejahatan. Yang selanjutnya adalah vaksinasi. Manfaat tidak hanya bagi orang yang divaksinasi, tetapi juga orang lain karena resiko penularannya menurun. Solusi untuk eksternalitas. Para ekonom dan pembuat kebijakan mengajukan beberapa opsi untuk mengurangi eksternalitas, terutama eksternalitas negatif. Beberapa di antara solusi untuk eksternalitas adalah penegakan hak kepemilikan properti, yaitu pajak, peraturan, dan subsidi. Peraturan
Selain pajak, jalan lain bagi pemerintah untuk membatasi eksternalitas adalah melalui peraturan. Misalnya, pemerintah dapat mengatur batas maksimum polusi karbon dioksida atau limbah. Regulasi dianggap sebagai solusi yang paling umum. Anda dapat menjumpai pada beberapa aturan seperti peraturan lingkungan dan peraturan kesehatan makanan dan minuman. Yang selanjutnya adalah subsidi. Pemerintah juga dapat memberikan subsidi untuk merangsang kegiatan tertentu. Subsidi biasanya untuk meningkatkan konsumsi barang dan eksternalitas positif. Misalnya, pemerintah memberikan subsidi kepada perusahaan yang menggunakan bahan bakar ramah lingkungan, atau pemerintah yang dapat memberikan subsidi pendidikan, memungkinkan lebih banyak orang mencapai pendidikan yang lebih baik. Sekian presentasi dari saya. Apabila ada kurang, saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.